아빠 일어나. 아빠가 해줄 게 뭔데? 아침부터 왜 시비야? 듣는 사람 생각 안 해 너? 아빠 같은 사람 필요 없으니까 꺼지라고요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul My Last Love, mengisahkan tentang seorang pria paruh baya yang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk keluarganya. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika sadar kalau dia, cepat atau lambat, akan berpisah dengan keluarganya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada sebuah keluarga kecil yang sederhana. Si ayah bernama Bong Yong. Dia dimarahi oleh si ibu bernama Hua Yun karena selalu pulang dalam keadaan mabuk yang membuatnya selalu sulit untuk bangun pagi. Mereka adalah orang tua dengan 3 anak. Pertama, 2 pasang anak kembar bernama Dalnim dan Wojo, serta anak bungsu mereka bernama Kim Byul. Bong Yong bekerja menjadi seorang pengawas proyek. Dia diminta oleh rekan kerjanya untuk melobi direktur agar mau membayar ongkos proyek yang sempat tertunda. Tapi ketika hendak mendatangi direktur di sebuah bar karaoke, dia dihentikan oleh atasannya agar Bong Yong tidak membahas soal uang ataupun proyek pekerjaan di hadapan direktur, karena mereka datang ke sini untuk bersenang-senang dengan mabuk-mabukan. Kemudian kita akan melihat sedikit kegiatan Dalnim sepulang sekolah. Karena setiap malam dia selalu mengadakan konser di pinggir jalan karena dia sangat suka bernyanyi. Lalu untuk saudara kembarnya Kim Wojo. Dia sedang belajar menggambar, tapi ketika dia mendengar suara ayahnya yang pulang dengan keadaan mabuk, dia langsung beranjak untuk tidur yang menandakan kalau dia sepertinya tidak suka dengan ayahnya. Hua Yun yang saat itu sedang enak-enaknya tidur, terbangun karena bau alkohol dari Bong Yong. Padahal dia tadi pagi sudah memperingati Bong Yong untuk mengurangi minum alkohol. Lantas dia begitu marah mengusir Bong Yong untuk tidur di ruang tamu. Pagi harinya, Dalnim terbangun. Dia mendapati alat make up-nya rusak oleh adiknya. Dia pun memarahi Kim Byul agar tidak menyentuh barang-barangnya. Hua Yun yang mendengar itu mengatakan pada Dalnim untuk tidak memarahi adiknya. Sontak Dalnim menjawab kalau ibunya tidak pernah mau membelanya. Padahal di dalam rumah dia sudah sering mengalah. Bahkan kamarnya saja harus diberikan pada adiknya yang membuatnya selalu tidur di ruang tamu. Seperti biasa, Bong Yong pergi bekerja, tapi saat itu perutnya sangat sakit. Rekan kerjanya juga mengatakan pada Bong Yong agar dia beristirahat saja, karena wajah Bong Yong yang kelihatan begitu pucat. Saat dia sedang istirahat, dia dihubungi oleh istri direktur untuk menyuruh Bong Yong menjemput anak direktur di taman kanak-kanak. Pergilah Bong Yong menjemput anak tersebut. Ternyata Bong Yong sudah sangat sering menjemput anak itu. Tapi dari kejauhan terlihat Kim Wojo. Di sini Wojo sudah lama menaruh curiga pada ayahnya yang beranggapan kalau ayahnya punya anak dari perempuan lain. Padahal itu adalah sebuah kesalahpahaman. Saat di rumah, sekali lagi Bong Yong pulang larut malam. Hua Yun dengan nada kesal mengatakan kalau Bong Yong harusnya lebih sering pulang cepat, agar dia punya waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya.
Lalu Dalnim baru saja pulang. Sontak, Bongyong langsung memberitahukan pada Dalnim agar tidak terus-terusan pulang telat. Seorang pelajar harus fokus dengan belajarnya. Harusnya dia lebih mencontoh saudaranya yang pintar dalam bidang pelajaran. Dalnim langsung membentak ayahnya agar ayahnya tidak terlalu sibuk mencampuri urusannya. 진짜 아빠랑 말 안 통해. 야, 기다려. 배 겁나 없어? Di hari Minggu, Hwayun mengajak semua anak-anaknya untuk pergi beribadah di gereja. Dia juga menyuruh Bongyong untuk menyusul mereka. Tapi bukannya pergi ke gereja, Bongyong malah lebih memilih pergi makan dan menikmati sebotol alkohol bersama adik iparnya bernama Minjae. Bongyong beranggapan kalau dia hanya memiliki 1 hari libur, jadi lebih baik dia menikmatinya dengan bersantai seharian penuh daripada harus pergi beribadah. Sedangkan keluarganya sedang memanjatkan doa di gereja. Anak-anaknya berdoa untuk ayahnya. Dalnim berdoa agar ayahnya tidak perhatian lagi padanya. Atau bisa dikatakan agar ayahnya tidak lagi mencampuri urusannya dalam bermusik. Si kecil Kim Byul, dia berharap agar perut ayahnya cepat sembuh. Sedangkan Wojo, dia berdoa agar ayahnya dihukum atas dosa-dosanya karena dia beranggapan kalau ayahnya sudah selingkuh. Sakit di perut Bongyong tidak berangsur sembuh. Dia pun pergi ke dokter untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, sebuah kabar buruk diterima oleh Bongyong. Dokter berkata kalau Bongyong menderita kanker usus. Hal itu membuat Bongyong sangat frustasi. Dia menelpon istrinya mengatakan kalau hari ini dia tidak akan pulang. Alasannya karena dia punya banyak pekerjaan, tapi nyatanya dia perlu waktu untuk menyendiri. Hari selanjutnya, Bongyong makan malam bersama rekan kerjanya. Rekan kerjanya itu mengatakan kalau Bongyong akhir-akhir ini terlihat lesu dan wajahnya terlihat pucat. Saat itu, Bongyong bilang kalau dia merasa bahwa dia belum melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dia juga memperingati rekannya itu agar tidak minum alkohol secara berlebihan. Bongyong menjalani hari-harinya tanpa semangat. Dia lebih sering terlihat menyendiri menyembunyikan semua masalahnya. Di tempat kerja, dia diberitahukan oleh rekan kerjanya kalau dia habis melihat Dalnim konser di pinggir jalan. Dia memuji Dalnim yang bisa bernyanyi dengan sangat indah. Tapi, bagi Bongyong, itu bukanlah sebuah prestasi. Dia hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda kalau Dalnim hanya seorang pengamen jalanan yang mengemis meminta uang. Malamnya saat di rumah, Bongyong menunggu Dalnim pulang. Dia langsung memarahi Dalnim dan merusak gitarnya. Dalnim yang juga tersulut emosinya mengatakan kalau ayahnya tidak pernah mau mengerti apa yang dia mau. Bongyong semakin frustasi. Dia meminta pada sebuah keluarganya agar mereka mau untuk mengantarnya di depan pintu setiap kali dia akan pergi bekerja. Baginya, waktunya sudah tidak akan lama lagi. Dia hanya ingin lebih banyak melihat wajah keluarganya. 진짜 아무 일 없는 거지? 무슨 이상한 소리 한다고 그래. Di hari Minggu, Hwayun mengatakan pada Bongyong kalau minggu depan adalah ulang tahun Wojo dan Dalnim. Kemudian seperti biasa di hari Minggu, Hwayun mengajak semua keluarganya untuk pergi beribadah. Tapi Bongyong dengan wajah yang frustasi mengatakan tidak akan ada yang berubah jika dia berdoa di gereja. Suatu hari di tempat proyek, salah satu anggota Bongyong mengalami kecelakaan kerja yang membuat Bongyong diminta pertanggungjawabannya oleh direktur sehingga Bongyong harus terpaksa dipecat. 왜 이렇게 말귀를 못 알아들어요? 그동안 내가 너한테 어떻게... Keadaan Bongyong semakin terpuruk dengan kabar yang baru saja dia terima. Hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Dia membawa kado untuk mereka.
Tapi dia tidak berani masuk menemui keluarganya yang sedang merayakan hari bahagia karena sakit di perut Bongyong yang mulai kembali kambuh yang tidak dapat ia tahan. 아빠는 왜 안 와? Bongyong pergi melampiaskan amarah, kesedihan, dan rasa frustasinya di sebuah gereja. Kenapa harus dia yang mengalami semua cobaan itu? Padahal dia sudah berusaha sangat keras demi keluarganya. Tapi kenapa harus dia? Seolah Tuhan hanya mempermainkan hidupnya. Dia ingin hidup lebih lama lagi untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. 특히 잘못했어요. 예? 정말로 살아있다면은. Pagi harinya, si kembar mendapatkan hadiah dari ayahnya di samping tempat tidur mereka. Hadiahnya adalah mainan, tapi Dalnim tidak suka dengan hadiah itu karena dia sudah bukan anak-anak lagi. Hari itu, Bongyong tidak tahu harus kemana. Dia masih belum mengatakan pada keluarganya kalau dia sudah dipecat. Akhirnya dia pergi ke tempat usaha mebel milik Min Jae dan menceritakan semua hal buruk yang dia alami. Dia meminta agar Min Jae tidak menceritakan pada siapapun termasuk adiknya yang merupakan istri dari Min Jae. Saat ini Bongyong tidak tahu harus melakukan apa. Dia sangat takut harus meninggalkan keluarganya. 나 얼마 못 산단다. 지금 왜? Di tempat lain, Dalnim bekerja paruh waktu di restoran milik bibinya, atau bisa dikatakan adiknya Bongyong, agar dia mendapatkan uang untuk membeli gitar baru. 가게 하나 내볼 생각 있냐? Di malam hari, ketika Bongyong tengah berdua dengan istrinya, Bongyong yang melihat hobi istrinya yang suka merajut kerajinan tangan, dia berkata agar istrinya mau membuka toko kerajinan tangannya sendiri. Istrinya sedikit curiga pada Bongyong karena suaminya itu akhir-akhir ini menjadi aneh. Padahal dulu dia selalu meledek karya buatan Hwayun. Tapi tiba-tiba dia mau menyarankan istrinya untuk membuka toko sendiri. Hari selanjutnya, Bongyong pergi dari rumah dengan pakaian yang sangatlah rapi. Dia menggunakan jas terbaiknya. Ternyata dia pergi ke tempat foto studio. Bisa dikatakan dia ingin fotonya nanti terlihat keren saat dipasang di hari kematiannya. Walaupun dia berusaha siap untuk menghadapi hari itu, tapi hatinya merasa tidak siap, yang membuatnya tidak kuasa menahan air matanya. 아빠 어디 아파? Hari-hari pun dia berusaha lalui, menyembunyikan rasa sakitnya di luar rumah, dan berpura-pura baik saat di dalam rumah. Sampai suatu ketika rasa sakit dalam perutnya menjadi semakin sakit. Min Jae mendapati kakak kiparnya itu sedang menahan sakitnya di sudut ruangan. Dia dengan cepat ingin membawa Bongyong ke rumah sakit, tapi Bongyong menolaknya dan lebih memilih untuk membawanya pulang ke rumah. Min Jae kemudian menghubungi Hwayun untuk segera datang menemuinya. Dia memberitahukan semua rahasia yang telah disembunyikan oleh Bongyong. Hwayun pulang ke rumah mencari suaminya. Bongyong lagi dan lagi berusaha terlihat baik-baik saja. Hwayun dengan rasa sedih bercampur dengan amarah mengatakan kalau Bongyong harusnya cerita pada dirinya. Kenapa Bongyong harus merahasiakan semua ini? Kenapa dia harus kerja ketika sedang sakit? Kenapa selama ini Bongyong harus menanggung semuanya sendiri? Min Jae juga menceritakan rahasia itu pada istrinya, yaitu adik dari Bongyong. Adik Bongyong juga tidak kuasa menahan tangisnya karena apa yang menimpa kakaknya. Tapi ketika Dalnim datang di restoran, Min Jae meminta agar istrinya mau merahasiakan penyakit Bongyong dari anaknya. Lalu kembali pada Bongyong.
Sekecil Kim Byul sungguh senang melihat ayahnya ada di rumah ketika dia pulang sekolah. Karena biasanya ayahnya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk bermain dengannya. Kemudian, Bong Yong menunggu anak laki-lakinya pulang dari rumah. Dia bertanya kenapa nilai raportnya menurun. Wojo berkata kalau lain kali dia akan berusaha lebih baik lagi dengan nada yang tidak serius. Bong Yong lalu berkata kalau dia sudah menghabiskan banyak uang demi kursus dan bimbel yang diikuti oleh Wojo. Tidak terima kalau dia dimarahi oleh ayahnya. Wojo berteriak harusnya ayahnya tidak tinggal di rumah dan lebih baik menghabiskan waktunya dengan perempuan lain. Teriakan itu didengarkan oleh orang rumah termasuk Dalnim dan Hwayun. Kemudian dia memperlihatkan foto Bong Yong yang menjemput anak direkturnya. Dia membentak ayahnya dan menyuruhnya keluar dari rumah. Hwayun dengan segera menampar anak laki-lakinya itu agar tidak keterlaluan dengan ayahnya. Setelah menerima tamparan dari ibunya, Wojo pergi dari rumah. Dalnim yang beranggapan kalau ayahnya selingkuh hanya bisa menangis di dalam kamar. Sedangkan Hwayun pergi mengejar Wojo. Hwayun menjelaskan kesalahpahaman Wojo tentang anak yang ada di dalam foto yang merupakan anak bos ayahnya. Dia juga memberitahukan kalau ayahnya sedang sakit. 내가 뭐 어쨌는데! 그럼 아빠 어떻게 돼요? 아빠 힘낼 수 있게. Singkat cerita, ketika Bong Yong sedang berada di gereja, dia dihampiri oleh seorang pendeta. Dia memperlihatkan foto putrinya. Dia berkata pada Bong Yong, kita hidup harus lebih memperhatikan keluarga. Dan jangan sampai terlalu egois hingga melarang apa yang mereka suka. 가족들한테 계속 관심이 가더라고요. 그만 좀 먹으라고 구박만 했으니. Bong Yong mulai berusaha untuk mengerti apa yang anak-anaknya mau. Dimulai dari Wojo. Dia mengajak anaknya untuk makan malam di luar dan menikmati secangkir alkohol pertama anaknya. Bong Yong menjelaskan kesalahpahaman putranya itu tentang dirinya. Namun karena Wojo sudah tahu semuanya, dia langsung meminta maaf dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Mendengar permintaan maaf dari putranya, Bong Yong sungguh senang karena melihat anaknya sudah mulai tumbuh dewasa. 아빠만 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 다 컸네. Hari selanjutnya, Bong Yong menemukan pick gitar milik Dalnim. Dia meminta pada Wojo untuk mengantarnya ke tempat Dalnim sering mengadakan konser. Melihat anaknya dari kejauhan, bernyanyi dengan indah bersama senyuman yang amat bahagia, sudah cukup membuat Bong Yong begitu senang. Walaupun saat itu dia harus menahan sakit perutnya. Wojo langsung membawa ayahnya ke rumah sakit, menghubungi semua anggota keluarga termasuk Dalnim yang baru saja selesai konser. 아빠 괜찮아? 우리 여행 가자. 여행? Kini semua anggota keluarga Bong Yong sudah mengetahui apa yang dia alami. Sudah tidak ada rahasia lagi dalam keluarga itu. Hari-hari mulai berjalan dengan rasa suka dan duka. Bong Yong juga sudah menerima hobi Dalnim dalam bermusik. 아빠 배는 똥배. 아빠 사랑해요. Di malam itu, untuk pertama kalinya mereka berlima tidur bersama di ruang tamu. Bong Yong sungguh bahagia atas keluarganya yang sangat sayang padanya, atas kasih dan cinta yang terakhir untuk Bong Yong. 너무 예뻐서 이번엔 선물하려고요. Di akhir cerita, Hwayun telah membuka toko rajutnya sendiri, yang bisa dikatakan cukup berhasil karena banyak yang suka dengan karyanya. Lalu Dalnim datang menjemput Kim Byul kecil di sekolah. Mereka sedang mengadakan acara di rumah, yang juga dihadiri oleh Min Jae dan istrinya. Terlihat di situ ada Bong Yong yang sedang berada di tengah-tengah mereka. Namun, entah kenapa mereka tidak bisa melihat Bong Yong. Ternyata itu adalah halusinasi dari Hwayun.
Di situ, Bongyong terlihat sangat senang akan keluarga sederhananya yang makan di atas meja makan dengan penuh akan kebahagiaan. 빨리 동생 만들어. Film ini menggambarkan tentang waktu akan menunjukkan kasih sayangnya. Jangan sampai menunggu hingga terlambat untuk memperlihatkan perhatian kepada orang-orang yang kita sayang. Setiap momen akan sangat berharga, maka jalani hidup ini tanpa melupakan keluarga. Kita harus membentuk setiap detik dengan makna dan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.